Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma shalah taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga semoga nantinya sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tursi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan ciri-ciri ulamaul akhirah berikutnya yang diambil oleh Imam Al-Ghazali dari apa yang telah dipelajari oleh Imam Hatim Al-Assam dari gurunya yang bernama Imam Syaqiq Al-Balaghi. Sebagaimana Bapak Ibu sudah 2 atau 3 pertemuan sebelumnya kita sampaikan, bahwa suatu hari Imam Syaqiq bertanya kepada muridnya Imam Hatim apa saja yang telah ia pelajari dari beliau selama 33 tahun. Masa bergurunya Imam Hatim kepada Imam Syaqiq, dijawablah oleh Imam Hatim 8 hal. Yang awalnya diremehkan oleh Imam Syaqiq, tetapi nantinya setelah Imam Syaqiq mengetahui ke-8 hal tersebut, baru dia mengakui ternyata muridnya yang bernama Imam Hatim betul-betullah telah mempelajari ilmu agama yang sebenarnya
meskipun hanya 8 hal selama 33 tahun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membaca keterangan yang terakhir atau poin yang ke-8 yang dipelajari oleh Imam Hatim kepada gurunya Imam Syafiq Al-Balaghi. Kata Imam Hatim berikutnya, selama 33 tahun bersama dengan gurunya mempelajari ilmu agama, akhirnya beliau bisa melihat, nadartu ila hadzal khalqi, aku melihat kepada manusia ini, ya, dicermati satu persatu kehidupan manusia. Ternyata hampir semua manusia itu punya kemiripan. Nah, salah satu kemiripan antara satu manusia dengan manusia yang lain, sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh Imam Hatim, fara'aituhum kullahum mutawakkilina ala makhlukin. Kebanyakan manusia, suka atau tidak suka, diakui atau tidak, semuanya bergantung kepada makhluk ciptaannya Allah. Padahal kita sendiri manusia adalah makhluk, dan bergantungnya kita manusia yang statusnya makhluk kepada sesama makhluk Allah sama sekali tidak punya kekuatan jika kita pandang dari segi atau sudut pandang iman. Maka oleh sebab itulah beliau mendapati fara'aituhum kullahum mutawakkilina ala makhlukin. Setiap manusia itu bergantung kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Hadza anadiatihi, ada yang bergantung dengan benda yang ia miliki, seolah-olah kalau nggak bawa benda itu, ya, kehidupan dia tidak lancar-lancar saja di kemudian hari. Dulu di masa dahulu sebelum teknologi berkembang seperti zaman sekarang, manusia nggak percaya diri Bapak Ibu kemana-mana kalau nggak bawa jimat. Tapi Bapak Ibu di masa modern sekarang, jimat dengan penuh mantra di masa yang lalu kita ganti dengan handphone. Saya hakul yakin Bapak Ibu ini pasti akan balik ke rumah kalau lupa bawa handphone, kalau lupa bawa dompet, seperti orang dahulu yang pasti akan kembali ke rumahnya kalau lupa bawa mantra, kalau lupa bawa jimat. Ya, ada di antara manusia Bapak Ibu bergantung kepada benda-benda yang ia miliki. Nah, itu amatannya Imam Hatim yang kayaknya masih relevan dengan keadaan di zaman kita sekarang. Hadza anadiatihi, ada yang bergantung kepada benda-benda yang ia miliki. Kalau serasa tidak enak dia keluar rumah kalau nggak bawa benda tersebut. Padahal kita sebenarnya Bapak Ibu punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang bergantung dengan dompetnya. Kalau lupa bawa dompet, kayaknya nggak afdol dia kesana kemari, ya. Wa hadza ala tijaratihi, ada juga manusia yang dalam kehidupan sangat bergantung dengan tijarahnya, dengan transaksi muamalahnya, dengan perdagangannya, seolah-olah hidupnya hanya untuk itu, cari laba menghindari rugi. Ya, rutinitasnya dari hari Senin sampai hari Minggu dihabisi Bapak Ibu, pagi buka toko, sore tutup toko, malam istirahat, paginya seperti itu lagi. Ya, rutinitas. Bukan lagi kita yang mengatur hidup, tetapi kehidupan atau tijarah atau perdagangan sudah mengatur kita. Jadi kita bergantungan kepada tijarah kita itu. Tawakalnya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantungnya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah kepada kehidupan kita. Ya, pedagang rutinitasnya berdagang, bergantung dengan perdagangannya.
Kalau seorang birokrat, ya rutinitasnya masuk kantor pagi, pulang malam, ya, diatur oleh kesibukannya, bergantung dia kepada kesibukannya itu. Wahada ala sinatihi, orang yang bergelut di pabrik bergantung dengan kapasitas produksi pabriknya. Kalau pabriknya tidak mencapai target, resahlah dia. Tiap hari yang dia pikirkan mencapai target, mencapai deadline sesuai dengan proyek pesanan customer. Kalau dia gagal memenuhi itu, putus asalah dia, bergantung kepada itu, ya. Wahada ala sihati badanihi, ada juga Bapak Ibu yang bergantung kepada sehat badannya. Tidak kita pungkiri memang badan sehat itu penting, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Tetapi yang tidak boleh kita bergantung dengan itu, seolah-olah kalau nggak sehat nggak bisa lakukan apapun, Bapak Ibu. Kalau tekad kita kuat, azam kita bulat, niat kita lurus, dalam keadaan fisik seperti apapun Bapak Ibu yang gak mungkin dilakukan oleh banyak orang, pasti bisa kita lakukan. Jadi gak ada katanya gak bisa. Kalau niat kita sudah lurus, tekad kita sudah bulat, azam kita itu sudah kuat, pasti menurut kalangan banyak orang kita punya keterbatasan, pasti kita bisa mengatasi keterbatasan tersebut. Kayaknya Bapak Ibu kan nggak mungkin bagi orang cacat fisik berjihad fisabilillah, mungkin nggak? Nggak mungkin. Disabilitas, kalau nggak bisa jalan Bapak Ibu, di kursi roda atau kita kemana-mana harus ditandu, sepertinya kan nggak mungkin kita berperang atau bergerilya. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat, dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, panglima perangnya itu ditandu dalam keadaan gagal jantung. Ya belum tentu jenderal-jenderal sekarang yang gagah kelihatannya, bintang 4 berkilau di pundak kanan, di pundak kiri, tanda jasa penuh di dada itu, belum tentu bisa melakukan apa yang seperti telah dilakukan oleh almarhum Pak Irman, belum tentu. Atau di Palestina, dulu ada pemimpin Hamas namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin itu memimpin gerakan intifada, gerakan perlawanan pertama setelah perang tahun 1945 sampai tahun 1960, perang Arab dengan Israel Bapak Ibu. Setelah itu Gaza, Palestina tidak ada lakukan lagi perlawanan fisik, cuma perlawanan diplomasi. Baru digerakkan lagi oleh seorang cacat yang kakinya lumpuh, yang cuma bisa bergerak melalui kursi roda, namanya Syekh Yasin. Kalau kita pikir-pikir kan nggak mungkin itu, ya, tapi beliau nggak bergantung dengan itu. Kesehatan bukanlah alasan untuk membuat beliau berhenti berjuang. Tekad harus bulat, niat harus lurus, apapun yang nggak bisa dilakukan pasti bisa dilakukan. Maka di Arab itu Bapak Ibu ada buku namanya Qahirul Mustahil, penakluk kemustahilan, menceritakan tentang seorang kaya raya dari Arab Saudi Bapak Ibu. Ada seorang kaya raya Arab Saudi sangat dermawan, bahkan sangat terkenal. Beliau sekarang menjadi filantropi Arab, hartanya itu sudah dibagi-bagi semua, diwakafkan, ya. Dan beliau membuat buku Qahirul Mustahil, dan dia cacat, buta matanya, tapi bisa mengakumulasi kekayaan melampaui orang-orang yang sehat secara fisik. Ya kan, kadang-kadang kita malu hati dengar gitu. Ini kok ada orang kaya raya buta matanya, kita yang sehat inderanya tidak bisa seperti beliau. Ada orang yang buta matanya, cacat fisiknya, tapi Bapak Ibu ilmunya lebih banyak daripada kita, amalnya jauh melampaui amal kita. Itu kadang-kadang kayak diejek kita Bapak Ibu, kayak ditampar. Kemarin saya lupa nama jamaah kita itu, ada satu orang jamaah kita itu, beliau ada gangguan mental kemarin, dan biasanya
setiap kali pengajian saya di Hasyimiyah itu dia datang, dibawa sama abangnya itu, saya lupa nama beliau itu, anak muda masih ya. Dan dia hari Senin kemarin, malam Selasa kemarin di Masjid Hasyimiyah sudah ngomong, Ustaz Izan khutbah Jumat besok, maksudnya Jumat tadi di Masjid Al-Furqan. Lah kok tahu? Entah dari mana dia dapat info itu. Dan benar tadi Bapak Ibu saat saya khutbah dia sudah ada di situ. Orangnya cacat mental, ya kurang, punya kekurangan, tapi Bapak Ibu rajin jamaah melampaui kita semua. Kadang-kadang saya kalau ketemu beliau seperti ditempeleng. Kita yang sehat fisik kayaknya komitmen berjamaahnya kalah dari orang-orang seperti itu. Kayak kena tampar kita melihat orang-orang yang seperti itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, pengamatan Imam Hatim ini masih relevan dengan apa yang kita saksikan di zaman sekarang. Banyak manusia itu bergantung kepada benda yang ia miliki. Ada yang bergantung pada perdagangannya, ada yang bergantung kepada karirnya, ada yang bergantung kepada produksinya, ada yang bergantung kepada harta benda, ada yang bergantung kepada sehat badannya. Wa kullu makhlukin mutawakkilun ala makhlukin misli. Dan hakikatnya setiap makhluk, yaitu manusia sendiri, juga masih bergantung kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Apa yang kita sebut tadi Bapak Ibu makhluk semua. Benda yang kita miliki makhluk, kesehatan yang kita punyai makhluk, perdagangan yang kita bangun makhluk, karir yang kita mulai makhluk, semua makhluk sama seperti kita. Faraja'tu ila qaulihi ta'ala, maka aku baca dalam firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah itu bagi dirinya. Nah, kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu, berusaha mencari ridha manusia, tapi kita lupa untuk berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam taklimnya Rasulullah, berulang-ulang kayaknya Rasulullah mengingatkan para sahabat untuk tidak celaka iman, untuk tidak cacat tauhid. Sebelum kita bergantung mencari ridha sesama makhluk, terlebih dahulu harus mantap di dalam keyakinan kita yang menentukan segala-galanya di dalam kehidupan, baiknya kita atau buruknya kita, bukan sesama makhluk, tetapi penentu, determinan yang paling dominan di dalam diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Bapak Ibu, suatu hari Rasulullah pernah menasehati Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, anak kecil masih, dinasehati sama Rasulullah, dibentuk karakter. Nah, maka saya pernah nonton salah satu podcast pendidikan di Belanda. Kenapa bisa maju pendidikan di Eropa? Salah satunya di Belanda. Di Eropa itu Bapak Ibu, tamat kelas 6 SD mereka baru belajar matematika dasar. Nah, kali-kali, tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi. Kalkulus belum belajar, Pitagoras belum belajar. Kalau kita kan di SD itu udah khatam semua. Ya. Kenapa? Yang ditekankan pada saat masih kecil itu adalah karakter. Karena kalau sudah kuat karakter Bapak Ibu, si anak itu gak akan jemu-jemu mencari pengetahuan. Sedangkan anak kita dijejali dengan banyak ilmu, karakternya keropos. Sehingga waktu masuk SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, udah mulai dia bosan belajar. Maka kan kita lihat mahasiswa kita itu rendah minat belajarnya. Kenapa? Sudah dijejali banyak pengetahuan, informasi sebelum pondasi karakter dia kuat. Karakter itu kan ibarat pondasi Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat rumah bisa tinggi seberapa lantai apapun asal pondasinya cakar, ya kan, cakar ayam. Tapi kalau pondasinya nggak pakai cakar ayam, 2 lantai aja kita bangun, itu rumah roboh. Pasti roboh, nggak kuat pondasinya. Nah, itu kalau kita ibaratkan dengan rumah.
Kita sebagai manusia Bapak Ibu, pondasi pilar kehidupan kita itu karakter, prinsip, jati diri. Kalau itu tidak kuat, dijejali dengan banyak pengetahuan si anak, dijejali dengan banyak informasi, lama-kelamaan dia bosan. Kenapa? Karakter dia nggak kuat. Nah, maka di Eropa itu Pak, sekolah-sekolah SD itu tidak banyak-banyak pelajaran, 8, paling banyak 10. Anak kita Masya Allah pulangnya sore, Senin sampai Sabtu, ya kan. Nah, kadang-kadang sayang juga kita itu. Padahal yang paling penting itu dibentuk karakter. Punya nggak dia rasa penasaran, ingin mencari pengetahuan? Loh, saya kita jejali dia dengan pengetahuan. Yang penting membangun rasa penasaran, rasa jujur. Ya, kalau dia salah, dia harus mau mengakui kesalahan, bertanggung jawab dengan kesalahan itu, kemudian dia belajar dari kesalahan sehingga di kemudian hari kesalahan yang hari ini dia lakukan menjadi pelajaran. Kalau dulu kita di sekolah tidak boleh buat kesalahan, sehingga kalau melakukan kesalahan kita takut untuk mengakuinya, akhirnya bohong Pak. Ini kan lemah karakternya. Nah, ini kalau sedikit kita menyimpang ya. Maka oleh sebab itu dulu Rasulullah menanami karakter Bapak Ibu kepada para sahabatnya. Abdullah bin Abbas itu sejak kecil, usianya 9 tahun masih dipanggil ya gulam sama Rasulullah. Ya gulam, anak kecil, kemari kamu. Saya ajarkan kepada kamu satu kalimat, ya. U'allimuka bi kalimatin. Saya ajarkan kamu satu kalimat. Anak kecil, tapi itu sudah sangat filosofi. Filosofi hidup sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada anak kecil seperti Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Ini coba Bapak Ibu cerna-cerna. Cocok nggak kita ngajari itu kepada anak kecil? Belum tentu Pak, anak SMA aja kita ngajari seperti itu di zaman sekarang. Tapi dulu Rasulullah sudah ngajari itu kepada anak kecil. Apa kata Nabi? Ihfadillaha yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Nah, kan? Itu pernah nggak kita ngajari anak usia 8-9 tahun? Kan enggak. 18 tahun aja belum tentu kita ajar. Tapi Rasulullah anak usia 9 tahun sudah diajari ilmu seperti itu. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, pasti Allah akan membimbing hidupmu. Kan? Filosofinya tinggi sekali itu. Ta'arraf ilallahi firraha. Kamu kenal, kamu ingat kepada Allah di masa senggangmu, di masa luangmu. Ya'rifka fi syiddah. Maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita di masa sulit kita. Itu kan ilmu dahsyat itu diajari sama Rasulullah kepada anak kecil. Wa'lam lawi jitama'al ummati ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, jika seluruh manusia ini berkumpul bersatu padu untuk membuat dan mendatangkan manfaat di dalam hidupmu, tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan manfaat itu datang kepadamu, niscaya dia nggak akan datang. Itu kan karakter. Sehingga Bapak Ibu apa? Kalau ada banyak dapat anugerah, banyak dapat rezeki, kita nggak akan jumawa. Lebih kita akan bersyukur karena penentunya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam lawi jitama'an nasu ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik. Ketahuilah oleh kamu, jika seluruh manusia ini berkumpul untuk membuat hidupmu penuh dengan mudarat, pasti itu tidak akan terjadi kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, para sahabat Nabi itu disanjung, tidak mudah jumawa, dicaci, tidak mudah rendah hati. Ya kan itu para sahabat Nabi. Ya, dapat rezeki banyak, tidak membuat mereka takabur. Sedikit dapat rezeki atau bahkan dapat musibah, tidak mudah membuat mereka putus asa. Kenapa? Karena yakin sekali dari kecil sudah diajarkan karakter, pantang menyerah,
karena semuanya adalah ketentuan dari Allah. Jadi sebenarnya ajaran semuanya adalah ketentuan dari Allah untuk menguatkan karakter kita, Bapak Ibu, bukan untuk menjustifikasi kalau kita kemudian terjadi hal yang kita tidak inginkan, kita salahkan Allah, ya kan? Kalau sekarang itu kan dijadikan justifikasi, pembenaran. Oh, saya miskin seperti ini karena Allah yang sudah. Sebenarnya salah kaprah penempatan itu. Itu untuk menguatkan karakter kita. Dapat rezeki kita tidak jumawa, sebaliknya dapat musibah kita tidak mudah berputus asa. Kenapa demikian? Ya tadi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, fahuwa hasbuh, cukuplah bagi dia daripada bergantung kepada yang lain. Dalam hadis, Bapak Ibu, nah ini persis ya, kemudian kata Imam Hatim, fatawakkaltu 'alallahi azza wa jalla, maka aku pun kemudian bertawakal semata-mata hanya kepada Allah, fahuwa hasbi, dan itu cukup bagiku daripada bergantung kepada yang lain. Nah, itu yang utama. Usaha tetap, tapi gantungan utama kita dalam usaha bukan manusia, Bapak Ibu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat hal ini kita kutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam kitab Sahih. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sejujur-jujurnya, bukan hanya sekedar ngomong, Bapak Ibu, tapi benar-benar muncul dari dalam hati kita. Walau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum minas sama, kata Rasulullah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan, akan membukakan pintu rezeki dari langit, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada seekor burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu, Bapak Ibu, tidak punya skill cari kerja, tidak punya skill cari makanan seperti kita. Dia hanya mengandalkan insting. Burung tidak punya ilmu, ya. Dia nggak pernah belajar juga di sekolah, di perguruan tinggi seperti kita, dan juga tidak punya ilmu menganalisis, karena burung nggak punya akal, hewan nggak punya akal. Satu-satu yang dimiliki oleh burung adalah insting. Dengan instingnya juga dia mengerti kepada siapa dia harus bertawakal. Tapi kita kan nggak pernah dengar ada burung yang pergi dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang juga dalam keadaan lapar. Nggak pernah kita dengar itu, Bapak Ibu. Yang ada, seekor burung itu keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang ke sangkarnya di petang hari, perutnya sudah penuh terisi. Nah, maka dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seandainya kita benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayr, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki sebagaimana ia berikan rezeki kepada seekor burung, taghdu khimasan, pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar, wa taruhu bitanan, dan kembali di petang hari dalam keadaan perut penuh terisi. Nah, manusia lebih hebat, Bapak Ibu, daripada burung. Ilmu ada, fisik lebih sempurna dengan panca inderanya. Burung nggak punya panca indera. Ada beberapa hewan bahkan, Bapak Ibu, terbatas panca inderanya. Kucing itu di pagi hari matanya rabun, Bapak Ibu. Susah betul bagi kucing itu mengandalkan pandangannya cari mangsa, cari tikus di pagi hari, walaupun di malam hari matanya tajam, ya kan? Sedangkan kita, Pak, apakah di pagi hari, di malam hari sama kan? Dengan bantuan ilmu pengetahuan teknologi. Ada beda, Bapak Ibu berada di ruangan ini, ada beda antara pagi dengan malam. Kan ada beda, Pak. Kenapa? Ada teknologi, ada pencahayaan. Di musim dingin, di musim panas ada beda, kan? Nah, ada beda. Kenapa? Ada pendingin, Pak. Kita punya ilmu pengetahuan, kita punya teknologi. Maka kalau ada orang masih mengeluh, saya belum punya pekerjaan, berarti dia sebenarnya, Bapak Ibu, belum memaksimalkan
segala potensi anugerah yang Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita. Nah, maka bergantunglah sama Allah supaya apa? Semua potensi yang Allah beri dalam kehidupan kita itu maksimal keluar semuanya, baru pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Wa qala Syaqiq, maka setelah kedelapan hal itu didengar oleh Imam Syaqiq Al-Balakhi yang keluar dari mulut muridnya selama 33 tahun dia mempelajari hal tersebut, 8 hal saja. Apa kata Imam Syaqiq? Ya Hatim, waffaqallahu ta'ala, wahai Hatim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kamu taufik dan hidayah. Taufik itu maknanya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan sama Allah, itu namanya taufik. Kalau ada penceramah menutup pengajiannya wabillahi taufik, itu doa. Taufik itu bagus sekali. Kecuali ada calon gubernur, budaya, itu saya nggak tahu maknanya. Mungkin ada bahasa Arab baru kan, kita nggak tahu. Sekarang ada bahasa Suryani, yang jangan meningkatkan pengangguran, itu yang jangan, saya mohon. Kalau ada tim ses, beliau tolong, saya mohon jangan ditingkatkan pengangguran. Kita di kampus itu resah itu. Kita pengangguran, kita tingkatkan pengangguran apa? Pengangguran ditekan, jangan ditingkatkan. Ya. Salah pegang. Saya baru ngomong kemarin ya dengan salah satu calon wali kota Banda Aceh. Duduk-duduk ngopi pagi, saya bilang ada penelitian di kampus kami. Di kampus kami kan ada FISIP sekarang. Jadi dosen-dosen FISIP itu melakukan penelitian. Apa 10 isu utama yang kepingin didengar sama masyarakat Aceh secara umum dan Banda Aceh secara khusus? Saya bilang sama beliau, syariat Islam itu nomor 9. Gak penting-penting sekali orang anak, terutama anak-anak muda itu. Mereka nggak terlalu ingin dengar tentang syariat Islam. Isu yang pertama yang mereka kepingin dengar, ini penelitian 1.000 orang respondennya seluruh Aceh. Isu yang pertama itu lowongan kerja, lapangan kerja. Tiba-tiba datang calon gubernur akan meningkatkan pengangguran, kaget. Itu penelitian, Pak, penelitian ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dengan metode-metode kuantitatif. Metodenya kuantitatif, respondennya 1.000 ya, pakai kuesioner ya. Lowongan kerja, kenapa banyak sekali anak-anak Aceh itu yang paling bahaya kan di kampus, mencetak-cetak calon pengangguran di kampus itu paling bahaya. Sarjana setelah tamat dapat ijazah jadi pengangguran, paling bahaya. Paling bahaya siapa? Pengangguran yang punya ijazah itu paling bahaya. Pintar pengangguran bahaya sekali. Kalau orang bodoh pengangguran tidak terlalu bahaya lah. Ya, tapi kalau sarjana pengangguran itu berbahaya. Moga-moga dengan itu kita dapat taufik. Ya, kata Imam Syaqiq kepada muridnya, ya Hatim, kalau memang benar 8 hal itu kamu pelajari dari diriku, waffaqakallahu ta'ala, Allah memberikan taufiknya kepada dirimu. Fa inni nadartu fi ulumit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Qur'anil Azim. Karena sesungguhnya saya benar-benar telah mempelajari ilmunya Taurat, ilmunya Injil, ilmunya Zabur, dan tentu ilmunya Al-Qur'anul Azim. 4 kitab suci ya, yang masing-masing diturunkan. Taurat kepada Musa, Injil kepada Nabiullah Isa, Zabur kepada Nabiullah Daud, dan Al-Quran kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khulasatul qaul atau kesimpulan Imam Syaqiq dari mempelajari 4 kitab suci agama samawi tadi? Fawajadtu jami'a anwa'il khairi atau fawajadtu jami'a anwa'il khairi wad diyanati wa hiya taduru ala hadhihi thamani masailah. Setelah aku pelajari keempat kitab suci tersebut, maka aku temukan, aku simpulkan
jami'a anwa'il khair, semua jenis dan macam-macam kebaikan, wadiyanati, dan semua prinsip-prinsip dasar di dalam agama kita, wahiyya taduru ala hadhihi samani masail. Putar-putarnya di situ juga 8 masalah tadi. 8 masalah yang sudah kita ceritakan dari 2 pertemuan yang lalu. Pokok agama, inti-inti agama ya di situ-situ juga. Tawakal kepada Allah ya. Kalau kita mau ringkas, kita mau ulang sedikit dari pertemuan pertama kita, Bapak Ibu. Yang pertama, jangan terlalu mencintai keluarga. Cinta keluarga sunnah Rasul. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Rasulullah orang yang paling baik dengan keluarganya. Maka Bapak Ibu, salah satu kriteria memilih pemimpin itu kan, coba lihat aja, dia harmonis nggak sama keluarganya. Kalau sama keluarganya nggak beres, gimana mau ngurusin jutaan keluarga yang lain, Pak? Ya, gitu. Nah, tapi kita perlu sadar, secinta-cintanya kita sama keluarga, dia ngantar kita sampai liang lahat, Pak. Yang akan masuk ke dalam kita bersama dengan kita di liang lahat, di alam barzakh, bahkan sampai alam akhirat itu siapa? Amal. Nah, jadi kecintaan kita kepada amal soleh yang kita lakukan harus melampaui kecintaan kita kepada harta benda, kepada keluarga. Itu kan inti dari agama, ya kan? Semua jenis kebaikan ada di situ, Bapak Ibu. Ya. Kalah, Bapak Ibu tidak bisa kalah dengan anak, mengabaikan amal, jangan. Ya, harus mengutamakan amal, abaikan anak. Ya, kalau anak kita itu sudah mengajak kekufuran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dihargai satu-satunya, penghargaan satu-satunya itu bukan kepada yang fana, tetapi penghargaan yang paling berharga adalah sesuatu yang tidak fana-fana. Penghargaan manusia kepada harta habis, ilmu juga habis, apalagi macamlah penghormatan, jabatan, itu semua berakhir. Ya, tapi yang nggak berakhir itu apa? Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Itu kan inti agama. Apapun yang kita miliki itu pasti akan berakhir, yang akan kekal abadi hanya Allah, ya kan? Juga misalnya di sini kemarin, manusia itu biasanya apa yang paling dia hormati? Tadi Pak, status sosial, ya. Manusia pasti memandang status sosial, pasti memandang orang kaya lebih terhormat daripada orang miskin, pejabat lebih hormat daripada staf, ulama lebih terhormat daripada santri. Tapi kalau kita merujuk pada Al-Quran, bukan itu pertarungannya, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah hanya orang bertakwa. Nah, itu kan inti dari agama itu. Semua kebaikan ada di situ. Maka Imam Hatim, singkat cerita Bapak Ibu, Imam Hatim mengatakan, Imam Syafi'i setelah mendengar jawaban-jawaban dari muridnya itu, dia bilang, semua ajaran Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran ada di dalam jawabanmu itu. Fawajatu jami'a anwa'al khairi. Aku temukan semua jenis dari kebaikan, wadiyanati, dan semua prinsip-prinsip agama, wahya taduru ala hadhihi thamani masailah. Mutar-mutarnya di 8 jawaban Imam Hatim itu, Bapak Ibu, nggak keluar dari situ. Famanista'malaha fakadista'malal kutubal arba'ati, atau kutubal arba'ata, ya. Famanista'malaha, barang siapa yang memahami dan mengamalkan 8 hal itu, fakadista'malal kutubal arba'ata, maka dia telah mengamalkan isi kandungan 4 kitab suci terdahulu termasuk Al-Quran. Nah, ini masalahnya, kita bisa ngamalnya apa enggak kan? Jadi tidak usah terlalu berlebihan memberikan penghormatan kepada orang kaya. Tidak usah, ya, berikan penghormatan selama mereka dermawan, bermanfaat dengan harta, tetap berikan penghormatan. Tapi berikan penghormatannya hanya seranting
seorang pemimpin kita, wali kota kita, gubernur harus kita hormati. Tetapi sejengkal di atas kepala kita, selangkah di depan kita, jangan lebih. Siapa yang harus kita lebih memberikan penghormatan? Orang yang bertakwa, orang yang soleh. Itu ajaran agama seperti itu ngomongnya Bapak Ibu ya. Jangan terbalik. Di masyarakat kan kebagian orang kaya Pak dijilat habis-habisan. Ada orang kaya telanjang pulang, saya pakai pakaian enggak Bapak, pakaiannya bagus padahal dia bugil. Segitu menjilatnya kita di zaman sekarang kepada kekuasaan, kepada orang berharta. Itu nggak boleh seperti itu ya. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu rangkuman yang disimpulkan oleh Imam Hatim dari 33 tahun dia berguru kepada gurunya Imam Syafi'i. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi apa yang sudah kita bahas ini. Semoga